Wait, 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 wait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Raudatul Jannah dengan nomor induk mahasiswa 1022-166 dari Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memaparkan tugas mata kuliah Politik Hukum Pidana yang dimana dosen pengampunya itu adalah Bapak Muhammad Aiman SHMH. Baiklah, teman-teman bisa simak video berikut ini untuk mengetahui beberapa materi yang akan saya tampilkan. Materi yang pertama yaitu politik hukum pidana. Apa sih sebenarnya politik hukum pidana itu? Politik hukum pidana berarti usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Menurut Sudarto, bahwa politik hukum pidana adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu, suatu saat. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat. Selanjutnya ada ruang lingkup politik hukum pidana. Hukum pidana sama seperti disiplin hukum lainnya dalam hal ini yaitu hukum perdata, hukum tata negara, hukum administrasi, dan hukum internasional merupakan suatu sistem hukum yang terdiri dari substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Dilihat dari aspek substansi hukum, maka hukum pidana terdiri dari hukum pidana material dan hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana. Dalam bidang hukum pidana material, objek pembaharuan lebih difokuskan pada 3 persoalan pokok dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan sanksi pidana. Jika dilihat dari aspek struktur hukum, maka pembaharuan hukum pidana diorientasikan pada peningkatan kualitas aparat penegak hukum yang diharapkan sejajar dengan kualitas aparat penegak hukum di negara-negara yang sudah maju. Membangun struktur penegak hukum dalam hal ini yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan yang berorientasi pada hak asasi manusia atau HAM dan kewajiban asasi manusia, yaitu struktur penegak hukum yang mencerminkan proses penegakan hukum sebagai keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, tahapan politik hukum pidana. Dalam politik hukum pidana itu ada beberapa tahap. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana atau penal polis, fungsionalisasi atau operasionalisasinya dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap formulasi atau kebijakan legislatif atau sering disebut dengan kebijakan formulasi. Ada juga tahap aplikasi atau kebijakan yudikatif atau sering disebut dengan kebijakan yudisial. Dan ada juga tahap eksekusi atau kebijakan eksekutif atau juga sering disebut kebijakan administratif. Baiklah, itu tadi materi singkat yang telah saya paparkan. Semoga teman-teman dapat memahaminya dengan jelas dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Saya Ahi, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa lagi dengan tugas-tugas berikutnya. And see you. Bye-bye.